Bapak Presiden Joko Widodo lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Saat ini, beliau berusia 61 tahun dan dikenal sebagai sosok yang sederhana. Beliau mengawali karir politik ketika mencalonkan diri dan terpilih menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 hingga 2010. Dan beliau terpilih kembali menjadi wali kota Solo di tahun 2010. Setelah kurang lebih 2 tahun melanjutkan pemerintahan di kota Solo, beliau maju dalam Pilkada DKI Jakarta dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2017 bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama. Setelah 2 tahun kepemimpinannya di Jakarta, beliau ikut serta di Pilpres 2014 dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Beliau kembali terpilih sebagai presiden pada tahun 2019 bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut implementasi nilai-nilai berakhlak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nilai yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Bapak Presiden Joko Widodo seringkali melakukan kunjungan kerja ke daerah, salah satunya kunjungan kerja ke Pulau Nias pada tanggal 6 Juli 2022 lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan dapat segera diselesaikan. Di sela kunjungannya, beliau menyempatkan diri untuk menggelar ramah tamah dengan ratusan warga, serta mendengar pendapat dari beberapa warga mengenai kondisi mereka selama ini. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Nias. Insinyur Haji Joko Widodo atau yang biasa kita sebut sebagai Presiden Joko Widodo selaku kepala negara menunjukkan akuntabilitasnya dengan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan melalui aplikasi daring e-filing dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, beliau juga mengajak para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, sikap akuntabilitas yang beliau tunjukkan adalah sejak tahun 2013 hingga 2019, Presiden Jokowi secara konsisten melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2017, Presiden mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar, yaitu Rp58,46 miliar. Dan pada 2019, beliau kembali melaporkan gratifikasi dengan menyerahkan 12 barang gratifikasi senilai Rp8,7 miliar. Dalam hal kompetensi, Insinyur Joko Widodo secara kompeten mempunyai prioritas kerja untuk merampingkan struktur birokrasi ASN. Insinyur Joko Widodo berupaya membangun SDM di ASN supaya dapat lebih memberikan pelayanan yang baik dan mampu merespons secara cepat perubahan dunia. Insinyur Joko Widodo juga berupaya menjaga keberagaman dan keharmonisan bangsa Indonesia melalui pemakaian baju adat saat upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penggunaan pakaian adat ini dimulai pada tahun 2017 saat Hari Ulang Tahun ke-72 Republik Indonesia. Joko Widodo mengatakan baju adat untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dan beragam. Value loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara. Salah satu loyalitas yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi kepada Indonesia, yakni dengan merebut hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Indonesia. Walau ada rasa takut dengan segala kekhawatiran, Bapak Jokowi memperjuangkan selama hampir 3,5 tahun untuk mendapatkan saham sebesar 51% pertambangan emas Freeport dari Amerika di Papua yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Value adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Perubahan besar yang dialami dunia, termasuk di Indonesia, yakni pandemi COVID-19. Penerapan PPKM sebagai langkah yang tidak mudah, tetapi cepat dan tidak bertele-tele yang diambil oleh Bapak Jokowi dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Value kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selama perjalanan beban yang ditanggung oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, beliau tidak berhenti membangun kerjasama dengan banyak negara lain demi perkembangan Indonesia berskala internasional. Kerjasama Indonesia dengan dunia dapat kita lihat saat ini adalah G20, di mana Indonesia menjadi presidensi G20 tahun periode 2021-2022.